Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai DNA fingerprint. Sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya untuk yang belum menyimak materi tentang deteksi agen infeksi, silakan menyimak dulu karena di situ ada konsep penting yang akan berkaitan juga dengan DNA fingerprint ini, yaitu mengenai konsep PCR. Ini nanti teman-teman silakan lihat di bagian deteksi agen infeksi. Ya, kalau sudah menyimak maka kita akan lanjut ke pembahasan. Monggo silakan. Oke, baik, kita masuk ke pembahasan ya. Yang akan kita bahas adalah mengenai konsep dari DNA fingerprint itu sendiri, bahwa ada suatu region spesifik yang dapat kita gunakan di DNA kita untuk fungsinya sebagai dia fingerprint. Artinya sangat spesifik seperti itu. Kemudian kita akan membahas mengenai prosedur assay-nya atau pengujiannya. Kemudian nantinya kita juga akan sedikit latihan untuk analisis, dan ini nanti keluar di ujian teman-teman, jadi yang ini juga tolong disimak ya, bagaimana cara menganalisisnya. Sebenarnya simpel, nanti tinggal diikuti aja. Oke, kita masuk. Ini tambahan dari teman-teman, kemarin saya kopas dari PPT kawan-kawan ya. Pengertian dan fungsi DNA fingerprint, nih teman-teman bisa baca, merupakan suatu teknologi DNA untuk melihat keragaman individu ya. Nah, sidik jari ini atau fingerprint itu merupakan suatu pembeda antara satu dengan lainnya. Nah, disitulah kita ingin gunakan perbedaan antara satu orang dengan yang lainnya untuk menganalisa kekerabatan atau perbedaan antara satu orang dengan yang lainnya, seperti itu. Nah, kita masuk ke ini, teman-teman juga bisa baca. Kita nanti akan masuk ke bagian sequence yang berfungsi. Oke, sedikit untuk yang ini, metode analisis DNA fingerprint ada beberapa. Kita akan ambil konsep umumnya saja ya, ada RFLP, ada AFLP kayak gitu kan, dan lain-lain. Ada yang menggunakan PCR semata dan sebagainya. Kalau yang RFLP ini intinya adalah kita memiliki suatu DNA, untai DNA yang panjang, kan dia panjang ya, kemudian kita menggunakan suatu restriction enzim restriksi yang dia nantinya akan memotong di banyak bagian dari DNA seperti ini, sehingga DNA itu akan terpotong-potong menjadi kecil-kecil berdasarkan beratnya atau panjang sekuensnya yang berbeda-beda, yang nantinya kita akan kelompokkan dengan cara elektroforesis ya, sehingga akan terkelompoklah yang panjang nanti akan dengan panjang, kemudian yang pendek juga dengan pendek sekuensnya seperti ini. Nah, pola pita ini yang akan kita amati. Ini kalau RFLP. Nah, kita tidak membahas secara rinci yang ini, kita akan membahas konsep secara umumnya saja nanti di belakang. Nah, ini untuk proses dari DNA fingerprint sudah disampaikan oleh teman-teman ya. Ini saya juga ambil dari salah satu kelompok. Oke, baik, sebelum kita masuk ke bagaimana cara menggunakan suatu DNA fingerprint, kita ambil konsepnya dulu, bahwa DNA di tubuh kita ya, itu sekuensnya panjang seperti ini ya, dan antara orang satu dengan orang lainnya, orang A, orang B, orang C, dan lain-lain, itu probabilitas kesamaannya adalah 99, saya lupa komanya berapa, pokoknya di sini antara 1 atau 9% ya.
kita anggap saja 99,99% lah, kita anggap aja gitu ya, koma sekian. Nah, maka kita hanya akan membedakan antara satu orang dengan orang lainnya di 1% ini. Sebentar, saya cek aja biar jelas. Bentar, saya cek bentar ya. Oke, 99,9%. Jadi kita hanya bermain di perbedaan sebesar 0,1% ini, yang mana sangat kecil sekali, dan perbedaannya itu ada di bagian tertentu dari gen kita yang ada di dalam kromosom masing-masing, yang biasa disebut dengan VNTR region, atau bahasa atau singkatannya adalah ini, variable number of tandem repeat. Maksudnya adalah seperti ini ya. Jadi ketika kita membreakdown lagi DNA kita menjadi kodon-kodon C, A, G, T, A, C, G, T dan sebagainya, maka ternyata pada suatu sequence tertentu di dalam DNA kita terjadi adanya pengulangan. Pengulangan di sini dicontohkan adalah GATA. GATA ya. Terjadi 1 pengulangan, 2 pengulangan, dan seterusnya sampai 8 pengulangan. Seperti ini. Nah, si A atau sampel 1 dia memiliki pengulangan GATA ini sebesar 8 pengulangan. Si B sampel 2 dia memiliki 9, si C memiliki 10. Ya, seperti itu. Dan pengulangan ini akan sangat berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kenapa? Karena jenis pengulangan seperti ini tidak hanya sequence GATA saja, tetapi banyak sekali pengulangan-pengulangan yang ada di sequence DNA kita, sehingga menyebabkan variasinya akan sangat-sangat besar dibandingkan antara satu orang dengan yang lainnya. Seperti itu. Nah, biasa kita sebut dengan VNTR, variable number of tandem repeats ya. Artinya pengulangan ini kita sebut dengan tandem repeat, dan numbernya adalah dia variabel. Kemudian pada beberapa kesempatan diklasifikasikan lagi untuk yang hanya beberapa pengulangan saja, mungkin sekitar 3 sampai 10-an bahasa, kita biasa sebut dengan short tandem repeat. Angka pastinya di sini bisa berbeda-beda, tapi kisarannya adalah sekian. Oke, jadi banyak sekali pengulangan ATG, AAT, misalkan kayak gini. Ternyata di lokasi lain, di DNA lain, ternyata dia ada pengulangan juga. Dan pengulangan seperti ini akan sangat banyak, seperti itu. Nah, kita ingin memperbanyak pengulangan ini, kemudian membandingkan antara satu orang dengan orang lainnya, maka kita akan gunakan suatu metode yang kita sebut dengan PCR tadi. Ini salah satu yang RFLP tadi ya. Oke, ini kita akan yang membahas yang di sini ya, bahwa ada suatu sampel, kemudian dari sampel itu kita akan mengambil mengisolasi DNA-nya. Kemudian DNA itu, ini masih RFLP ya, akan dipecah-pecah menjadi fragmen-fragmen yang kecil, termasuk di dalamnya nanti akan terpecah pada bagian tandem repeatnya. Atau yang kedua, kita menggunakan suatu PCR yang dimana kita mengkhususkan pengulangan pada bagian-bagian tertentu dari DNA kita, kemudian kita akan mendapatkan jumlah pengulangan yang banyak dari berbagai macam pengulangan ya. Kemudian baik dari pemotongan DNA menggunakan metode RFLP tadi ataupun menggunakan metode PCR ini, maka kita akan memisahkan di sini ya. Kita akan memisahkan yang tadinya terdapat kumpulan
kumpulan DNA yang seperti ini ya, ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Kemudian kita akan pisahkan dia berdasarkan muatan listriknya ya. Jadi elektroforesis ini kan menggunakan elektron yang nantinya dia akan menarik suatu DNA, karena DNA itu juga dia memiliki muatan kan, karena ujungnya ada NH dan ujungnya juga ada C, seperti itu ya. C dan N ini juga ada muatannya. Nah, ketika terjadi suatu arus listrik, maka si fragmen-fragmen DNA ini akan bergerak seperti itu, tergantung dari potensialnya. Kalau dia potensialnya minus, maka dia akan menuju ke plus. Nah, pergerakan ini akan sangat dipengaruhi oleh keberadaan perbedaan ukuran dari fragmen-fragmen yang dihasilkan, sehingga nantinya akan terpisah fragmen yang panjang, kemudian akan terpisah dengan fragmen yang sedang, dan terpisah lagi dengan fragmen yang kecil-kecil, sehingga kita akan mendapatkan suatu pita dari DNA yang kita proses. Kemudian ketika sudah didapatkan pita tersebut, maka kita tambahkan suatu marker. Bentar, ini DNA band pattern. Oh ya, ini hanya untuk ini aja, apa namanya, teknisnya aja. DNA ini akan ditransfer ke myelin membran. Ya, kita langsung lompat ke sini saja. Intinya akan ditambahkan suatu marker dengan cara melakukan hibridisasi marker tersebut yang nantinya akan menyatu dengan DNA target, yang fragmen-fragmen target yang kita kehendaki, sehingga ketika kita baca di bawah sinar X atau sinar, tergantung metodenya ya, maka seperti ini ya. Oh ya, ini probe ini yang markernya. Kemudian at this stage, bentar, saya nggak kelihatan, kita perbesar aja ya. At this stage the reactivity probe is bound to. Oh iya, ini sudah bond, artinya di sini itu direndam dia agar probe tadi dia berhasil menyatu ke DNA. Kemudian ke sini, kemudian kita deteksi menggunakan sistem X-ray. Intinya adalah pendeteksian ini untuk memunculkan marker-marker yang tadi agar memunculkan pita-pita tertentu yang kita kehendaki. Nah, pita-pita ini yang setiap ini juga terikat pada sequence fragmen yang berbeda-beda, yang tadi ukurannya apa. Ini ada tandem A, ada tandem B, dan sebagainya. Itu akan menghasilkan sequence yang pitanya seperti ini. Hasil akhirnya adalah dari DNA yang masih tercoil seperti ini, kita putus-putus, kemudian kita pisah-pisahkan menjadi seperti ini ya. Gambaran umumnya seperti itu secara umum. Nah, untuk secara khusus tiap metode itu memiliki caranya masing-masing, tapi gambaran umumnya adalah seperti ini ya. Nah, hasilnya adalah pita yang sebelah kiri, dan salah satu metode lainnya juga mereka menggunakan suatu detektor. Yang detektor itu intinya juga sama, pitanya kali ini bukan dalam bentuk pita dalam plat, tetapi mereka langsung melakukan digitalisasi sehingga didapatkanlah pita-pita seperti ini. Intinya sama saja ya. Nah, sekarang kita masuk ke konsep cara mencarinya. Yang pertama adalah mencari suspek. Suspek itu artinya DNA orang itu akan sama persis dengan
DNA dari sampel. Seperti itu ya. Maka ketika terjadi suatu kejahatan, misal contoh crime scene yang sini ya, terjadi suatu kejahatan dan si pelaku meninggalkan salah satu barang bukti berupa DNA dia. Seperti itu. Kemudian dilakukanlah DNA profiling dan dihasilkanlah pita-pita seperti itu. Dengan metode yang sama, kemudian beberapa suspek, beberapa orang yang dicurigai dilakukan DNA profiling. Di sini ada 2. Maka dari sini setiap suspek memiliki profil DNA yang berbeda-beda. Yang berbeda antara nomor 1 dan nomor 2. Maka caranya gampang, carilah yang sama persis dengan sampel. Di sini sudah kelihatan yang nomor 2. Sama persis dengan sampel ya. Seperti ini. Kemudian yang kedua, kita mengetahui yang kedua adalah mengenai kekerabatan atau anak dan orang tua. Kita mengetahui bahwa kromosom yang ada di tubuh kita satu dari bapak dan satu dari ibu. Ya, ini anggap aja kromosom kayak yang kita bahas di rekombinasi ya. Kromosom 1 dan kromosom 2. Yang masing-masing itu membawa tandem repeat sendiri-sendiri. Seperti itu. Nah, di antara 2 ini nantinya akan berasal dari ibu dan dari ayah. Artinya ketika kita mengecek profil DNA profil dari si anak itu yang ini ya, maka si anak ini harus memiliki bagian dari ayah dan bagian dari si ibu. Seperti itu. Tidak harus sama persis, misalkan anaknya harus semua sama persis sama bapaknya. Contohnya seperti yang ini ya, yang sebelah sisi kiri seperti ini, itu enggak. Akan tetapi sepanjang si anak itu memiliki match dengan ayah dan ibunya walaupun hanya parsial, maka anak itu masih dapat dikatakan sebagai anak orang tuanya. Seperti itu. Misalkan contohnya child yang ini, yang tengah ini, dia merupakan anak dari ibu bapaknya ya. Nah, tandanya adalah dia di sini hanya memiliki 2 profiling tandem di sini, yaitu yang nomor 5 dan nomor 7 ini. Nah, dia tidak memiliki yang lain. Maka kita lihat ada kesamaan antara 5 ini dengan si ibu. Kemudian ada antara kesamaan yang nomor 7 ini dengan si ayah. Kemudian pertanyaannya, ini bagaimana yang nomor 10 dan nomor 13? Ini nggak usah dipikirin. Kenapa? Karena kita hanya punya acuan 5 dan 7 dari si anak ini. Sedangkan region lain tuh anak itu tidak memiliki. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 5 ini berasal dari turunan ibu dan 7 ini berasal dari turunan dari gen ayah, seperti itu. Oke, jadi caranya beda ya antara suspek dengan parental analisis. Kalau parental itu kita bisa mengacu ke 2 orang, kalau suspek dia harus sama persis. Nah, lebih tricky itu yang parental ini, karena kadang-kadang kalau nggak jeli bisa salah. Oke, kita lanjut. Bentar, ini error. Oke, nah contoh yang kedua, mom and dad punya profiling DNA seperti ini. Kita pisah dulu, seperti ini ya. Maka dokter 1, anak pertama, dia mewarisi, kita anggap gini aja, M1, M2, mom 1 ya, M3, M4, M5, M6. Dad itu D1, D2, D3, D4. Ya, kalau kita sequence-nya seperti itu. Maka dokter nomor 1 dia memiliki M1 dari ibu
dan D1 dari ayah. Kemudian ada D3, kemudian ada M6. Jadi dapat disimpulkan D1 ini merupakan anak dari ibu dan bapak. Bagaimana kalau bukan anaknya? Maka kalau bukan anaknya, dia punya misalkan di sini dia punya ada profil di sini lagi yang kalau ditarik garis lurus ternyata bukan bentar saya perbaiki dulu ya. Oke. Ya, ada satu spot di sini kalau dia tarik garis lurus ternyata bukan buangnya ayahnya, bukan punya ibunya. Lah ini punya siapa? Atau di sini ada tambah lagi ya. Di sini juga ada, kalau kita tarik garis lurus ke sini, loh, ini enggak ada perpotongan. Maka dua, ini 1 dan 2 fragmen inilah yang membuat dia bukan anaknya. Walaupun di sini ada perpotongannya, tetapi ada fragmen yang ternyata dia tidak match dengan ayah ibunya, maka kita mencurigai bahwa ini dari orang lain seperti itu. Karena walaupun secara fingerprint setiap orang berbeda-beda, ada probabilitas terjadi kesamaan. Walaupun itu probabilitasnya kecil seperti itu ya. Kemudian yang D2 ini dia dapat D1 dari ayahnya. Sebentar. Ini pas enggak ya? Oke. Oh, oke. Ya, berarti yang ini contoh yang beda ya. Ini bukan D1, ini juga bukan. Karena ketika kita tarik garis lurus, ini walaupun mirip nipis banget, ternyata bukan perpotongan, sehingga dia warnanya merah di sininya. Nah, ini merupakan anaknya orang lain, seperti itu. Walaupun di sini ada perpotongan M4 di sini dan M5, M6, tapi ternyata sperma ini bukan milik si ayahnya, karena ayahnya itu di sini saya baru sadar kalau ini warnanya kuning seperti itu ya. Jadi saya nggak ngecek ininya. Oke, sama juga yang S2. S2 itu dia bukan dari ibu ini, juga bukan dari ayah, karena di sini diilustrasikan dengan warna hijau dan sperma juga hijau yang kalau ditarik garis lurus memang tidak ada perpotongan dengan si bapak dan ibu. Kemudian yang S1 ini dikasih warna biar lebih enak ya, ternyata ini D1 ini berasal dari ayah kalau kita tarik potongannya. Kemudian M2 dari ibu, kemudian di sini D3, D4 dari ayah, juga M6 dari ibu. Nah, ini merupakan anak pertama dan dua anak dari si ibu dan ayah. Yang ini bukan, karena terbukti bahwa ada fragmen yang tidak match dengan si ayah dan ibu, yang di sini ditandai dengan warnanya lain seperti itu ya. Nah, ini juga sama, nanti teman-teman di pause. Ini ibunya, profilnya seperti ini anaknya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ada match di sini, ada match di sini, ada match di sini. Nah, tinggal teman-teman cari ini dan ini itu punya ayah yang mana, ayah yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, maka teman-teman carilah. Nah, silakan yang ini nanti teman-teman
cari jawabannya sendiri, seperti itu ya. Oke, baik. Ini juga sama, silakan cari jawabannya sendiri. Ibu ini mother 1, M2, M3. Ini juga D1, D2, D3, D4. Nah, cari dari A sampai F ini yang memiliki yang profil dia itu match dengan orang tuanya, walaupun tidak harus memiliki semua ini ya, tidak harus memiliki semua dari ini, akan tetapi setiap fragmen atau setiap spot yang dikandung oleh children ini harus ada crossnya. Misalkan kalau yang C ini, sebentar, jangan yang C, yang oh ini anaknya semua. Saya salah nyari soal berarti ini. Oh iya, ini anaknya semua. Ini ke sini, ini dari bapaknya D1, ini dari Oke, ini saya salah cari soal ya. Ini kita anggap untuk latihan teman-teman saja. Silakan dicari matchingnya, ini ke sana, terus ini ke sana, dan ini ke sana. Silakan dicari matchingnya nanti ya. Oke, mungkin seperti itu untuk yang DNA fingerprint. Ini aplikasinya dari DNA fingerprint. Ini manfaat fingerprint juga ada. Saya tidak bahas, saya hanya bahas yang tadi. Jadi cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.